Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi internasional mengenai kasus Global Tax Corporation dengan dosen pengampu Ibu Putu Rizky Masdiantini, SPMSI. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Medina Fianti dengan NIM akhir 1111, dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dalina Putri dengan NIM akhir 1007. Perkenalkan, saya Tuti Pantang Menyanyi dengan NIM akhir 1092. Perkenalkan, saya Syam dengan NIM akhir 1144. Baik, untuk materi yang pertama mengenai isu utama Global Tax Corporation akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Dayu. Untuk itu, disilakan. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai 5 isu utama Global Tax Corporation. Nah, jadi yang pertama yaitu perbedaan standar akuntansi. Nah, isu pertama masuk ke kategori comparability atau perbandingan. Kantor pusat menggunakan US GAAP, sedangkan anak perusahaan menggunakan IFRS, sehingga pengakuan laba dan aset bervariasi. Dampaknya, investor mengalami asimetris informasi dan kesulitan membandingkan kinerja antar wilayah yang menurunkan kepercayaan pasar. Untuk isu yang kedua yaitu risiko mata uang asing. Nah, isu kedua ini masuk ke foreign exchange exposure, di mana perusahaan menghadapi transaksi multi currency tanpa kebijakan hedging yang terintegrasi. Dampaknya terjadi lonjakan kerugian selisih kurs hingga 35% akibat pelemahan yen dan euro, yang langsung menggerus laba bersih konsolidasi grup. Yang ketiga yaitu praktik transfer pricing. Isu ketiga ini berkaitan dengan transfer pricing dan perpajakan internasional. Penerapan harga komponen antara anak perusahaan Indonesia dan Singapura sebesar USD 15 di atas harga wajar yaitu USD 10. Praktik yang melanggar arm's length principle ini berdampak pada risiko sanksi denda besar dan koreksi pajak. Untuk yang keempat yaitu kelemahan kontrol internal. Nah, jadi isu keempat ini masuk ke kategori governance. Nah, auditor menemukan kelemahan sistem pengendalian internal di unit bisnis luar negeri. Dampaknya yaitu muncul celah salah saji material yang lambat terdeteksi manajemen pusat, sehingga menurunkan keandalan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kualitas pengawasan antar negara. Isu kelima ini juga masuk ke governance. Nah, terjadinya kesenjangan efektivitas regulator di tiap negara, seperti ketatnya SSC di Amerika Serikat dibandingkan dengan OJK di Indonesia. Dampaknya yaitu kelemahan di negara pengawasan longgar menjadi berlarut-larut, memicu panic selling karena stabilitas grup terancam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai akar masalah Global Tax Corporation, di mana akar masalah utama dari perusahaan ini adalah pada governance atau tata kelola perusahaan. Nah, temuannya adalah di mana auditor menemukan kelemahan pengendalian internal pada beberapa unit bisnis. Kemudian komite audit meminta perbaikan sistem pengawasan perusahaan. Dan ini juga menyebabkan kepercayaan investor itu menurun setelah hasil audit itu dipublikasikan. Nah, ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, pengendalian dan juga manajemen risiko belum berjalan secara efektif. Nah, mengapa faktor lain bukan merupakan akar masalah utama? Di mana faktor lain itu ada 4. Yang pertama ada foreign exchange exposure, di mana ini merupakan risiko eksternal yang umumnya terjadi. Nah, masalah utamanya adalah belum adanya kebijakan hedging yang terintegrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah transfer pricing, di mana mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap dokumentasi dan kepatuhan transaksi afiliasi. Kemudian yang ketiga adalah comparability, di mana hanya masalah teknis akibat perbedaan standar pelaporan US GAAP dengan IFRS. Kemudian yang terakhir adalah leverage, di mana dia meningkat, tetapi perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajiban dan tetap mencatat pertumbuhan laba. Nah, governance itu merupakan akar masalah utama karena menjadi sumber kelemahan pengawasan, pengendalian internal dan juga manajemen risiko perusahaan. Nah, sebaliknya, foreign exchange exposure, transfer pricing, comparability dan juga penurunan kepercayaan investor hanyalah sebuah
gejala yang muncul sebagai dampak dari lemahnya tata kelola perusahaan. Kemudian materi selanjutnya mengenai prioritas strategis yang dipilih, di mana ada dua prioritas. Prioritas pertama yaitu pada penguatan governance dan pengendalian internal, di mana prioritas utama dari perusahaan adalah untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian internal melalui evaluasi sistem pengawasan, penguatan fungsi audit internal, serta peningkatan peran komite audit. Nah, langkah ini dipilih karena governance merupakan akar masalah yang mendasari dari berbagai resiko perusahaan. Nah, perbaikan tata kelola ini akan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan, dan juga kepercayaan investor. Nah, apabila tidak dilakukannya, perusahaan akan berisiko mengalami kesalahan pelaporan. Kemudian ada kegagalan pengelolaan risiko serta penurunan kepercayaan investor yang lebih besar. Kemudian prioritas kedua yaitu pada implementasi kebijakan hedging terintegrasi, di mana perusahaan akan menerapkan kebijakan hedging terintegrasi melalui pembentukan treasury center yang bertugas mengelola exposure mata uang asing di seluruh grup. Nah, prioritas ini tentunya dipilih karena kerugian selisih kurs meningkat sebesar 35% yang menunjukkan tingginya resiko nilai tukar. Nah, implementasi hedging diharapkan akan dapat mengurangi volatilitas laba, kemudian menjaga stabilitas arus kas, dan memperkuat ketahanan keuangan perusahaan. Nah, apabila prioritas ini tidak dilakukan, kerugian akibat dari fluktuasi kurs akan berpotensi untuk meningkat dan dapat menurunkan profitabilitas serta nilai dari perusahaan. Nah, kemudian di mana prioritas pertama tentunya memang difokuskan untuk mengatasi akar permasalahan yang tadi. Nah, yaitu lemahnya governance. Kemudian yang kedua, dari prioritas keduanya ini ditujukan untuk mengendalikan risiko keuangan yang terbesar, yaitu foreign exchange exposure. Nah, kedua strategi ini tentunya dipilih karena memberikan dampak yang paling besar terhadap stabilitas dari perusahaan dan juga pemulihan kepercayaan dari investor. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu tentang keputusan investasi. Jadi dari analisis investor sebagai analis independen, keputusan investasi yang direkomendasikan adalah hold dengan kecenderungan menuju sell apabila tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan ke depan. Nah, dasar keputusan ini itu ada 3. Yang pertama itu dia dari global touch ini naik drastis dari 1,5 sampai dengan 4,8 dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ditemukan kelemahan pengendalian internal oleh auditor eksternal. Dan yang ketiga itu terdapat sengketa transfer pricing antara anak perusahaan di Indonesia dan juga Singapura dengan selisih harga 50% di atas harga pasar wajar. Nah, sebelum mengambil keputusan, investor ini masih perlu informasi tambahan, yaitu rincian struktur utang perusahaan, proyeksi arus kas ke depan, serta hasil investigasi resmi dari otoritas pajak terkait dengan sengketa transfer pricing. Selanjutnya yaitu ada professional judgment, di mana terdapat faktor utama penurunan harga saham sebesar 25% yang disebabkan oleh faktor kombinasi dari beberapa faktor, bukan hanya faktor tunggal. Nah, faktor yang pertama itu adalah lemahnya governance sebagai akar permasalahan utama yang menyebabkan ketidakpercayaan investor. Kemudian yang kedua itu ada ketidakpastian material dari sengketa transfer pricing dengan harga yang tidak wajar. Dan yang ketiga itu ada resiko pendanaan yang terlalu tinggi, akibatnya dia itu naik dari 1,5 ke 4,8%. Dan yang terakhir itu ada mata uang asing yang tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan kerugian. Nah, keempat faktor ini saling memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan persepsi risiko yang jauh lebih besar di mata investor dibandingkan yang harusnya tercermin dari kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya masih positif. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi terakhir akan dari Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian executive recommendation. Jadi kami membuat sebuah memorandum yang dimana ditujukan untuk Dewan Direksi Global Tech Corporation dari kelompok 3 sebagai tim analisis strategis yang ditulis pada tanggal 28 Juni 2026 dengan subjek analisis masalah dan rekomendasi strategis untuk perbaikan perusahaan. Yang pertama, ada 3 masalah utama perusahaan. Berdasarkan analisis kasus,
Berikut adalah 3 masalah utama yang dihadapi oleh Global Tech. Yang pertama, lemahnya tata kelola perusahaan dan pengendalian internal. Yang dimana adanya temuan auditor yang menunjukkan kelemahan pengendalian internal di beberapa unit dan menurunkan kepercayaan investor. Yang kedua, risiko mata uang asing yang tinggi dilihat dari kerugian selisih kurs yang naik 35% tanpa hedging yang terintegrasi dan meningkatkan volatilitas keuangan. Yang ketiga, adanya isu transfer pricing dan kepatuhan pajak, yang dimana harga transfer antara anak perusahaan dipertanyakan otoritas pajak dan berisiko sanksi dan koreksi. Yang kedua ada 3 rekomendasi utama. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami merekomendasikan 3 rekomendasi. Yang pertama ada memperkuat tata kelola dan pengendalian internal dengan melakukan standarisasi kebijakan grup, peningkatan audit internal dan penguatan komite audit. Yang kedua ada implementasi kebijakan hedging terintegrasi dengan membentuk treasury center untuk mengelola risiko mata uang secara grup. Dan yang terakhir itu ada meninjau dan mendokumentasikan transfer pricing dengan memastikan kepatuhan prinsip, yaitu pada prinsip arm's length principle dengan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya ada rencana aksi 12 bulan, yang dimana pada bulan pertama sampai ketiga dilakukan asesmen dan perencanaan, yang dimana audit governance, design hedging, dan review transfer pricing. Yang kedua ada bulan 4 sampai 6, itu implementasi awal dengan dilakukan pelatihan sistem baru dan negosiasi pajak. Dan yang terakhir ada bulan 7 sampai 12 dilakukan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan. Dan melalui rekomendasi ini, kelompok kami mengharapkan Global Tech dapat memulihkan kepercayaan investor, mengurangi risiko, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan apabila perusahaan menindak secara cepat akan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membacakan atau memberikan kesimpulan terhadap kasus yang sudah kami analisis, yang dimana berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kasus Global Tech Corporation dapat disebutkan bahwa Global Tech menghadapi beberapa tantangan akuntansi internasional, yang dimana akar permasalahan mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan dan pengendalian internal. Kelemahan ini menjadi pemicu munculnya masalah atau isu lain seperti rendahnya komparabilitas laporan keuangan akibat perbedaan standar yang digunakan, tingginya eksposur risiko mata uang asing, dan isu transfer pricing serta ketidakseragaman pengawasan antar negara. Meskipun kinerja operasional Global Tech masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, dilihat dari peningkatan laba bersih dan ROA-nya, pasar justru merespon negatif dengan penurunan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan faktor risiko, tata kelola, transparansi, dan manajemen risiko, dan tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas perusahaan saja. Nah, tanpa perbaikan atau strategi yang terstruktur, masalah atau isu-isu ini akan berpotensi menurunkan nilai perusahaan, meningkatkan biaya modal, dan juga mengancam keberlanjutan operasi global perusahaan. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Yang pertama itu ada memperkuat tata kelola dan pengendalian internal. Yang kedua itu mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko mata uang yang terintegrasi. Yang ketiga menangani isu transfer pricing secara profesional. Yang keempat itu harmonisasi standar akuntansi. Dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, kelompok kami mengharapkan perusahaan dapat memiliki kepercayaan investor, memperkuat kompetitif di pasar global, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, demikianlah tadi presentasi yang telah kami lakukan. Untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Untuk itu kami pamit undur diri dengan mengaturkan para bersama. Om Santi 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 Om.